Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Perundungan atau bullying masih sering terjadi baik di sekolah maupun di ruang digital. Banyak yang mengiranya sebagai candaan, padahal dampaknya dapat merusak mental dan menghambat perkembangan generasi muda. Lingkungan belajar harusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak generasi muda. Lingkungan sekolah merupakan tempat bagi generasi muda untuk belajar, berkembang, serta membangun karakter melalui interaksi sosial yang sehat. Di sekolah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai kebersamaan, saling menghargai dan empati terhadap sesama. Lingkungan yang aman dan inklusif menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik. Namun dalam kenyataannya, perundungan atau bullying masih sering terjadi baik secara langsung maupun melalui media digital. Menurut data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam periode Januari sampai Desember 2023, ada 29.379 kasus kekerasan. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 24.141 orang korban merupakan perempuan dan 5.238 korban berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi kesehatan mental serta kualitas hubungan sosial di lingkungan pendidikan. Perundungan merupakan permasalahan sosial di mana kurangnya empati, budaya bercanda yang berlebihan, dan juga kurangnya literasi digital merupakan akar permasalahan. Banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk bentuk kekerasan verbal atau sosial. Pihak yang terdampak bukan hanya korban tetapi juga lingkungan sekitar. Korban dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Jika tidak ditangani, perundungan dapat menciptakan budaya kekerasan yang dianggap normal dan mengganggu proses pendidikan. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia serta melemahnya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Perundungan bertentangan dengan SDGs atau tujuan berkelanjutan nomor 4, yaitu quality education atau pendidikan berkualitas. Tujuan ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik. Perundungan bertentangan dengan prinsip tersebut karena menciptakan rasa tidak aman dan menghambat potensi siswa. Oleh karena itu, upaya pencegahan perundungan menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dalam perspektif Pancasila, perundungan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip persatuan. Setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, sila persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pencegahan perundungan harus dimulai dari keluarga, sekolah, dan juga diri sendiri. Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui edukasi anti-bullying secara berkala di lingkungan sekolah. Program ini dapat dikombinasikan dengan kampanye digital yang mengajak siswa untuk membangun empati dan komunikasi yang sehat. Untuk mengatasi perundungan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi dini perilaku bullying di sekolah maupun media sosial. Yang kedua, memberikan edukasi anti-bullying secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perundungan. Yang ketiga, memperkenalkan layanan SAPA sebagai saluran pengaduan bagi korban perundungan. Selamat datang dalam transformasi layanan SAPA 129. SAPA 129 inisiatif pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memfokuskan pada layanan pengaduan dan perlindungan yang terpadu. Tentunya masyarakat dapat mulai mengunduh aplikasi ini melalui Play Store atau App Store. Apabila Anda mengalami atau melihat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, jangan ragu untuk melaporkan melalui telepon di nomor 129 atau via WhatsApp di nomor 08111 129 129. Kami siap membantu dan menjadi ruang aman untuk masyarakat. Layanan ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun.
Sebagai generasi muda, kita harus menjadi agen perubahan, mulai dari tidak ikut mengejek dan berani menghentikan perundungan. Dengan nilai Pancasila, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.